Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Aji Sadawo dari PGMI 5C akan menjelaskan dari KD.3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan luas daratannya. Selain sebagai negara maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengolah sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Para anggota kelompok Subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang pada tahun 2012. Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Terdapat banyak kenampakan alam dan buatan di sekitar kita. Kenampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh kenampakan buatan. Sedangkan gunung atau pegunungan merupakan salah satu contoh kenampakan alam ciptaan sumber daya alam yang tersimpan di dalam laut Indonesia. Ternyata Amat Data FAO 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia produk rumput laut dan tuna. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan suatu negara agraris. Indonesia sejak dulu sudah terkenal sebagai negara penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan lautan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan budaya. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kemudian, adapun pengaruh kondisi geografis Indonesia, yang pertama keuntungan letak geografis Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama, menambah devisa negara. Sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra, perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat sebagai jalur perdagangan internasional, sebagai destinasi pariwisata utama. Kemudian keuntungan letak geografis Indonesia di bidang komunikasi. Indonesia kaya akan bahasa. Indonesia bisa menguasai bahasa asing secara tidak langsung. Masyarakat dituntut dapat berbahasa Inggris karena merupakan jalur internasional. Kemudian letak geografis Indonesia di bidang transportasi. Yang pertama, percepatan infrastruktur di daerah-daerah Indonesia. Yang kedua, peningkatan transportasi untuk tujuan wisata. Yang ketiga, peningkatan transportasi laut secara maksimal. Yang keempat, peningkatan akomodasi angkutan umum. Yang kelima, yang berikutnya keuntungan letak geografis Indonesia di bidang sosial budaya. Yang pertama, pakaian Indonesia semakin modern. Yang kedua,
adanya kulturasi budaya asing dan budaya lokal. Yang ketiga, mempunyai keanekaragaman budaya. Yang keempat, dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. Kemudian ada juga kerugian letak geografis di Indonesia dalam bidang ekonomi juga. Yang pertama, adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia, eksploitasi secara besar-besaran, persaingan global, kerugian letak geografis di bidang komunikasi, menguasai bahasa asing dapat mengakibatkan budaya lokal terus berkurang dan tidak menjadi prioritas lagi. Sulitnya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kerugian letak geografis di bidang transportasi. Tersingkirnya transportasi tradisional, semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran, semakin bersifat konsumtif terhadap kendaraan dari luar negeri. Kemudian kerugian letak geografis di bidang sosial budaya. Banyaknya budaya asing yang masuk membuat budaya lokal dapat terancam punah. Maraknya perilaku dari turis asing yang membawa pengaruh negatif bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia dan norma-norma Indonesia karena pengaruh global. Begitu saja penjelasan materi dari saya. Bila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.